Semangatnya pergi wur gitu ya. Pas nggak mampu pulang, bikin video tuh. Pak, Anjay. pemerintah, tolong kami Pak, kami nggak bisa pulang Pak. Dengan mengatakan, kabur ya sudah, kabur aja, sudah itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Jahat emang. Orang mau cari selamat, kabur itu biar bisa hidup, lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan dari itu. Nah Indonesia sudah baik loh. Indonesia sudah baik mas. Tidak ada kerusuhan, tidak dibom-bomin wilayahnya. Ngapain kabur? Dan kerjasama ini sudah akan kita lakukan. Dan tinggal tunggu waktu, sabar. Kita nih baik-baik gitu. Saya cari di dalam nggak bisa ya. Kabur aja dah dulu gitu. Tolong kami Pak di Myanmar Pak. Kami disekap. Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Kami Pak. Tolong Pak. Pemerintah, tolong kami Pak. Kami nggak bisa pulang Pak. Ngapain ke luar negeri kalau ujung-ujungnya jadi admin judol? Wah, mantap Pak Noel. Semangatnya pergi wur gitu ya. Pas nggak mampu pulang, bikin video tuh. Pak, pemerintah, tolong kami Pak. Kami nggak bisa pulang Pak. Jadi salah satu menteri kita mengatakan, ngapain sih kalian kabur ke luar negeri? Indonesia negara yang aman, kalian ke luar negeri mau kabur, ujung-ujung jadi admin judol. Nipu orang sana sini, pas mau ke Indonesia minta tolong pemerintah, tolongin saya Pak, tolong saya mau balik. Nah, buat apa? Nah, itu kata menteri yang banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan Pak Noel ya, atau Immanuel Ebenezer gitu. Salah satu di acara TV kemarin ya. Nah, namun hal ini membuat netizen makin geram ya gitu. Kalau itu saya mau kabur aja. Kalau udah pada siap-siap kabur. Bahkan Mahfud MD pun mengatakan bahwa orang kabur ke luar negeri, kabur aja dulu dari Indonesia itu bagus. Mereka itu mau cari selamat gitu. Karena di Indonesia dia nggak selamat. Mungkin lapangan pekerjaannya ada, tapi untuk mengumpulkan uang susahnya setengah mati. Nah, ngumpulin uangnya setengah, habis itu mati. Nah. Jadi buat kalian yang masih ingin mencari kerja di luar negeri, kabur aja dulu. Itu masih bisa, karena batasan umur di luar negeri nggak seperti di Indonesia. Setahu Let's Go, di Jepang itu umur 36 tahun juga masih diterima. Bahkan Let's Go dapat video di mana bapak-bapak umur 40 tahun itu akan berangkat ke Jepang untuk bekerja. Nah, saya dari Bengkulu, usia saya udah 40 tahun. Mau ke Jepang, bidang kerjaan wheel cleaning di daerah Shigaken. Karena di usia 20 tahun saya pernah ke Jepang, terus pulang ke Indonesia, ya tahu sendirilah. Kesulitan pekerjaan sih ada, tapi kalau buat untuk ngumpul uang kayaknya susah. Jadi balik lagi ke Jepang, terus ya melepas kangen lah sama suasana Jepang. anjay. Jadi ini bapak-bapak ya. Namanya Pak Dedi dari Bengkulu, usianya udah 40 tahun, dia mau ke Jepang lagi gitu. Mau kerja untuk build cleaning di Jepang. Build cleaning itu berarti ngebersihin gedung ya. Mungkin yang di Jepang tuh yang di luar itu yang bersihin kaca gitu ya gitu. Pakai seling gitu. Tapi kan Jepang pasti safety ya. Umur 40 tahun mau berangkat ke Jepang, baru berangkat ke Jepang. Nah, karena di umur 20 tahun lalu dia udah balik dari Jepang. Sekarang mau berangkat lagi karena untuk menghidupi keluarganya. Nah, ternyata guys, ini tuh masih bisa ada kesempatan untuk kita bisa kabur dari negara ini, guys. Anjay lah. Ada kontroversi dari statementnya Pak Menteri Ketenagakerjaan. Diskusi dapetin di TikTok ya. Kalian harus dengar sendiri, kalian emosi sendiri. Kawan-kawan yang pergi keluar sana, semangatnya pergi wur gitu ya. Pas nggak mampu pulang, bikin video tuh. Pak, Anjay. pemerintah, tolong kami Pak, kami nggak bisa pulang Pak. Banyak penanganan itu. Nah kebetulan ini, kementerian ini yang tahu nih, kejadian-kejadian. Ada berapa puluh ribu ini tenaga kerja kita yang terjaring mafia-mafia tenaga kerja. Ikut menjadi operator judi online. Lantas ikut menjadi scamming. Wah, jadi itu dia statementnya gitu. Untuk apa kalian keluar negeri? Kalau nanti ujung-ujungnya jadi admin judol. Kalau nggak jadi admin judol, kalian minta tolong ke pemerintah. Pak, kita nggak kuat kerja di luar negeri. Tolong kami, Pak. Gitu. Nah, terus maksudnya gimana? Emangnya negara nggak boleh nolong gitu? Masa sih? Masa sih ini nanya ya? Masa sih Bapak mau ngomong, "You salah sendiri kabur ke luar negeri. Sekarang minta ditolong. Mana gue mau?" gitu. Masa kayak gitu kan nggak mungkin kan? Bapak tetap harus nolong gitu. Dan di sini dia juga menjelaskan waktu ke luar negeri ada yang secara ilegal, ada yang secara legal. Secara legal pun mungkin ada orang yang kurang beruntung di luar negeri seperti mungkin dapat bos yang kurang bagus,
atau dapat perusahaan yang menahan kebebasan mereka atau diperlakukan tidak adil, pasti banyak juga gitu. Nanti kalau kalian udah berangkat ke luar negeri, pas kalian nggak mampu pulang gitu, entah karena kontrak kerja atau karena duit yang nggak ada, baru kalian bikin video katanya. Tolong kami Pak di Myanmar Pak, kami disekap, disiksa Pak. Tolong Pak, tolong Pak, kami Pak, tolong Pak. Pemerintah, tolong kami Pak, kami nggak bisa pulang Pak. Menurut Bapak, kita nggak boleh bikin video minta tolong, Pak. Kita harus meninggoy gitu. Gimana sih, Pak? Ya, aneh sekali Bapak ini ya. Ini menteri. Wakil ketenaga kerjaan loh, anjay. Kita ke luar negeri ternyata kurang beruntung, pulang nyinyirin. Di dalam negeri meninggoy kita loh nggak dapat kerja. Nah, berarti di luar dan dalam tetap meninggoy gitu. Nah, oleh sebab itu harus dimaknai begini. Kabur aja dulu itu ya harus dimaknai orang ingin mencari keadilan susah di dalam negeri. Jangan dijawab dengan mengatakan kabur ya sudah, kabur aja sudah, itu nggak usah kembali, ngapain lu gitu. Nah, denger itu Pak Noel, denger. Denger, jangan dinyinyirin ini, didengar anjay. Nah itu pernyataan jawaban yang sangat jahat. Jahat emang. Orang mau cari selamat, kabur itu biar bisa hidup, lalu malah nggak boleh pulang. Bukannya malah sadar bahwa di Indonesia perlu dibersihkan dari itu. Nah, Indonesia sudah baik loh. Indonesia sudah baik Mas, mengatakan kabur aja dulu. Karena itu mengikuti paham agar negara tidak rusak, saya tidak memberontak, kabur aja kan gitu kan. Kita mau kabur aja dari hidup lalu nggak boleh pulang. Itu jawaban yang sangat tidak bijaksana. Tepuk tangan untuk Mahfud MD. Itu dengar Pak, para menteri, siapa lagi kemarin? Pak Bahlil gitu yang bilang kita nggak nasionalis. Dengar Pak Mahfud MD. Dia bilang kabur aja dulu adalah hashtag yang sangat manusiawi. Karena kita ini mau cari selamat. Di Indonesia udah nggak bisa selamat gitu. Bisa sih selamat tinggal. Selamat meninggoy gitu. Gimana nih? Jadi jangan jawabannya jahat. Masa kita keluar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih layak? Nggak boleh pulang, Di. Ngapain lu pulang? Diam aja lu di luar negeri sono, anjay. Kalian pastilah, seluruh orang Indonesia pasti punya teman atau saudara atau keluarga itu yang salah satunya keluar negeri. Dan kalian ingat ya, mereka habis dari luar negeri, pasti ngabisin duitnya di mana? Ke Indonesia. Mereka pulang ke Indonesia, mereka kasih THR, mereka beliin rumah, dia bantu bangun rumah untuk keluarganya. Nah, diajak temannya jalan-jalan, saudara-saudaranya jalan-jalan. Nah, itu uang yang mereka kumpulkan, dihabiskannya di dalam negeri. Mereka ke Bali sama keluarga. Itulah pahlawan negara, itulah nasionalisme mereka. Mereka kerjanya di luar negeri, ngabisin duitnya di dalam negeri. Berdebah kamu, tidak seperti para oknum dewan. Cari duit di dalam negeri, kalian habisin ke luar negeri. Kalian keluar negeri, foya-foya, beli LV, Chanel, Louis Vuitton di luar negeri. Nah, dengan apa? Dana negara. Pada oknum koruptor berdebah. Nah, itu kalian. Karena jangan samakan mindset orang keluar negeri. Seperti Sultan-Sultan Hongkong kita, nah 1861, menghabiskan uangnya dia pasti untuk dikirim ke keluarga. Tidak seperti situ sampean yang ngambil duit warga buat senang-senang sama keluarga di luar negeri. Setan emang berdebah kalian. Oknum-oknum. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Tidak ada kerusuhan, tidak dibom-bomin wilayahnya. Ngapain kabur? Dan kerjasama ini sudah akan kita lakukan. Dan tinggal tunggu waktu, sabar. Nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air, menghormati pejabat, menghormati pemerintah itu bisa luntur secara pelan-pelan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh. Kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh. Orang akan luntur. Untuk apa nasionalisme seperti ini? Saya kabur aja ke luar negeri. Atau kalau yang ekstrim seperti di Korea, dilawan. Dilawan, masuk penjara pemerintahnya. Seperti di mana itu Bangladesh, diusir pemerintahnya. Di Syria diusir, kan gitu. Nah, kita nih baik-baik gitu. Saya cari di dalam nggak bisa, ya kabur aja dah dulu gitu. anjay, memang beda kualitas menteri ya. Jadi sini Pak Mahfud bilang, ini kan Indonesia sebenarnya udah baik deh, kita nggak ada kerusuhan, nggak ada bom gitu. Ini hashtag kabur aja dulu tuh adalah hal yang sangat baik, karena di dalam negara nggak bisa dapat kerja, ya udah kita kabur aja dulu ke luar negeri cari kerja, terus
balik gitu. Ini kita nggak seperti Korea atau seperti Bangladesh, mungkin dia bilang melawan pemerintahnya, kita kudeta pemerintahnya, kita gulingkan pemerintahnya. Dan beruntungnya kita kabur, itu tidak seperti warga-warga Rohingya. Jadi seperti warga Rohingya, ya dia kan ke Aceh kan, kalian ingat kan berita-beritanya dia ke Aceh, nah dengan satu kapal, lalu mereka sampai di Aceh, dikasih makanan, mereka bilangnya, saya nggak pengen nambah nih. Nggak suka ada yang dibuang makanannya. Ingat nggak kalian beritanya? Lesku pernah buat. Dikasih daging, nasi, sama udang. Dia minta nambah udang. Anjay, berdebah sialan memang. Bahkan kalau kalian tahu, di sini juga ada ya warga Indonesia. Ini yang ditolak militer karena tinggi badan. Nah, wanita ini berhasil naik pangkat letnan di militer Amerika Serikat. Nah, jadi ini akibat tinggi badan yang dinilai kurang tinggi ya. Rosita Arwana. Dia ingin jadi dan bergabung ingin mengabdi sebagai militer di Indonesia. Tapi nggak bisa. Dan akhirnya diterima sebagai militer di Amerika walaupun tingginya hanya 149 cm. Dia dinobatkan sebagai letnan kolonel di Angkatan Militer Amerika Serikat. Anjay! Ini baru prestasi mengalahkan sensasi ya. Kalau kalian kan nggak udah tahu ya, kalau di Indonesia itu yang dilihat apa? Pengalaman. Nah, kalau kita udah punya pengalaman, kita dilihat umurnya. Nah, cukup umur dilihat fisiknya, cantik atau ganteng, tinggi atau pendek. Nah, terus kalau udah bisa lihat agamanya, jangan lupa. Agama kamu apa ya? Padahal menurut Let's Go, orang yang lebih butuh pekerjaan adalah orang-orang di atas umur 30 tahunan gitu. Kenapa? Karena dia uang dari bekerja, dia sangat butuh untuk menghidupi keluarganya dan masa tuanya. Waktu Let's Go, di kantor Let's Go ya, kebetulan Let's Go pernah bekerja di salah satu stasiun TV swasta. Kalian tahu lah. Jadi Let's Go rahasiain. Jadi Let's Go di sana sebagai MCR, jadi Master Control Room. Jadi suatu saat televisi swasta ini mirip sama TVRI lah. Kita kena layoff semuanya, banyak banget yang kena layoff. Let's Go salah satu orang yang mengajukan diri untuk di layoff, untuk dipecat gitu. Kenapa? Karena pada saat itu Let's Go masih umur 20 tahunan sekian. Wah, berarti umur berapa sekarang? Let's Go merasa bahwa minta ke bos Let's Go, saya ingin dapat jatah di layoff gitu, di resign, dirumahkan. Kenapa? Karena Let's Go merasa masih muda. Dan Let's Go masih punya kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lain. Namun enggak, yang dipecat itu adalah teman-teman Let's Go yang umurnya sekitaran di atas 33 tahun ke atas gitu. Mereka lah yang terkena imbasnya gitu. Pada saat tersebut, Let's Go bersama tim Let's Go kebetulan umurnya 20 tahunan, ingin resign, bukan ingin resign, ingin mendapatkan kesempatan buat di layoff gitu. Ternyata enggak, dengan alasan capability, kemampuan, skill, dan jabatannya masih dibutuhkan di perusahaan tersebut. Padahal menurut Let's Go, skill-skill mereka yang 33 tahun ke atas ini punya skill yang sama dengan Let's Go, tapi mungkin tenaga sedikit berkurang, tapi nggak masalah sih. Ya, namun akhirnya Let's Go sama teman-teman masih tetap bekerja di perusahaan televisi swasta tersebut gitu. Sampai total Let's Go kerja di salah satu stasiun TV swasta itu 11 tahun. Anjay, lama banget ya. Tamat SMA itu paling 18 tahun. 18 tahun, terus kadang-kadang nerima kerjaan umur 20 atau di bawah usia 25. Bagaimana mereka punya pengalaman sedangkan mereka selama ini menuntut ilmu? Mereka jadi ojol atau tukang ojek, udah tidak ada pilihan daripada mati, nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Dan juga masalah umur ini dan penampilan menarik ini juga agak rancu ya. Soalnya kalau kalian ke toko atau kemana gitu, kalian pernah nggak sih gitu, pergi belanja gitu, saya mau beli baju ini bu gitu, tapi karena tinggi ibu kurang 2 cm, saya nggak jadi beli baju ah. Ada nggak gitu, kalian mau beli iPhone gitu. Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Semua Iya tuh, itu Bang. kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Karena apa ya? Karena Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami di Indonesia. Anjay, kelas king, kelas. Anjay, ini benar-benar anak muda. Kabur aja dulu untuk mensejahterakan keluarga. Kenapa? Karena Pak Menteri tadi siapa? Tidak bisa menjamin kesejahteraan Indonesia. Kelas king, anjay. Namun ada juga yang berbagi bahwa kalau ke luar negeri itu nggak kayak di film gitu. Bahkan juga banyak hal-hal negatif yang ada di luar negeri. Kalian harus siap ya. Positifnya mungkin duit besar, negatifnya juga ada. Seperti salah satu dari TikToker ini di New York, dia kasih lihat beberapa hal negatif dari jadi luar negeri.
Jangan pikir luar negeri tuh cuman bagus yang kayak di film-film aja. Udah 3 tahun gue jadi anak New York, gue mau kasih lihat kalian sisi gelapnya kota ini. Mau ikut? Yuk jalan-jalan. Banyak orang tunawisma, bisa-bisanya ngemper di ATM. Subway di sini, lihat guys, banyak orang kayak gini. Kita lihat tuh jorok banget, bau pesing lagi. Jorok bau pesing. Di New York guys. Banyak zombie di sini juga, lihat deh. Konstruksi yang nggak pernah kelar-kelar, kontainer sampah di jalanan, konstruksi, scaffolding. Di sini juga sering macet. Jadi yang paling cepat tuh jalan kaki, guys. Suaranya nggak berhenti ambulans. Jadi gimana? Ada yang berani ke New York? Jadi guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Bukan kasus ya, tentang hashtag kabur aja dulu ya gitu. Terutama ibu-ibu ya, Let's Go tuh concern banget dengan ibu-ibu gitu. Bayangin ibu-ibu rumah tangga ya, dia vakum kerja terus ngebesarin anak. Ketika anaknya udah besar, nah ibu-ibu ini, kalian para ibu-ibu ingin cari kerja lagi. Susahnya setengah mati, setengah mampus. Ibu-ibu itu menurut Let's Go aset ya, karena dia ngebesarin anak aja dia bisa. Apalagi cuman ngebesarin perusahaan. Pasti bisa, anjay. Ibu-ibu tuh top markotop kalau Let's Go jadi bos atau punya perusahaan ya. Mungkin ibu-ibu adalah staff utama yang Let's Go hire gitu. Karena selain kerjanya bagus, teliti, ajak gosip juga. Gimana Bu rumah tangga gitu. Suaminya pulang malam, selingkuh itu. Lucu. Banyak ibu lucu ya. Jadi guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport Let's Go. Banget nih buat Rafidah, ya 5N gitu. Tumben banget nih Bang Let's Go sekarang tiba-tiba pakai kacamata hitam. Beda banget dengan hari-hari sebelumnya. Bang Let's Go mengherankan juga ya. Sebenarnya saya sudah tahu siapa Kaiser Khalid YouTuber terkaya Malaysia. Kaiser Khalid selalu bersama dengan Fuji. Saya saja nggak tahu sebenarnya saya tidak setaraf dengan Kaiser Khalid Bang Let's Go. Anjay. Iya, soalnya Kaiser Khalid lagi rame banget di sini. Habis tinju dia dapat jodoh Fuji. Thank you banget ya Rafidah, Sultan Malaysia kita. Ya, tuh udah pasti nih kerjanya gajinya double digit nih guys. Lulu. Di Malaysia pemerintahnya lebih menjamin sepertinya ya. Lulu. Thank you banget ya itu. Dari Nen Hani gitu. Hong Kong, anjay. Sultan kan Hong Kong ini. Si Daus yang ngomong, gue yang malu. Semangat Bang, guys. Semangat Hani gitu. Dari Henny ya, Hong Kong mantau Bang. Hong Kong lagi. Emang kayaknya nih jiwa-jiwa Hong Kong memanggil Let's Go untuk ke sana. Cari kerja, tolong bantu cari kerja anjay. Dari Sultan Hong Kong kita 1861 permaisuri yang mulia, Sultan dari segala sultan. Thank you banget ya 1861. Kalian lihat kan dari banyak donaturnya Let's Go aja, Hong Kong itu urutan pertama guys. Let's Go yakin berarti teman-teman Hong Kong ini hidupnya lebih sejahtera di sana daripada di Indonesia. Dan Hong Kong kan juga bebas visa ya. Kalau setahu Let's Go ya, mungkin lebih memudahkan kita mencari pekerjaan di Hong Kong ya. Apalagi banyak orang Indonesianya. Kayaknya santai deh. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau kalian ingin kasih support donatur lebih, itu ada link sawernya di bawah atau super thanks ya. Kita semangat sama-sama cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau mau kabur-kabur aja, tidak ada yang larang. Jangan didengarkan menteri-menteri berbah sialan, oknum-oknum ya, yang nyuruh kalian tetap sengsara di negara ini. Cari uang di luar negeri, habiskan di negara ini. Biar teman-teman dan saudara-saudara kita lebih sejahtera lagi. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.